Sassuolo resmi terdegradasi setelah 11 tahun berada di Serie A. Hasil tersebut diperoleh seusai kekalahan 0-2 dari Cagliari pada akhir pekan lalu. Performa buruk Sassuolo memang mengejutkan banyak pihak. Meskipun bukanlah sebuah klub papan atas di Serie A, Sassuolo dikenal sebagai salah satu tim dengan manajemen sepak bola paling modern dan progresif di Serie A. Sassuolo telah membangun fondasi yang kuat dalam manajemen sepak bola, mulai dari infrastruktur yang modern, strategi transfer efektif, hingga pendekatan pengembangan pemain muda. Strategi tersebut nyatanya mampu membuat Sassuolo sukses bertahan di Serie A selama bermusim-musim. Bahkan beberapa kali sempat mengejutkan dengan lolos ke kompetisi antar klub Eropa. Lewat Mapei Stadium, mereka adalah satu dari hanya 4 tim di Serie A yang memiliki stadion sendiri. Lalu kenapa Sassuolo, yang kerap dijadikan role model dalam manajemen sepak bola yang modern dan efektif di Italia, bisa terdegradasi dari Serie A musim ini? Unione Sportiva Sassuolo Calcio berdiri pada tahun 1920 di sebuah kota kecil bernama Sassuolo di wilayah Emilia-Romagna, Italia. Sassuolo mungkin bukan nama besar di dunia sepak bola, tapi mereka punya visi yang jelas. Semuanya dimulai ketika klub ini diakuisisi oleh Giorgio Squinzi, pemilik Mapei, sebuah perusahaan kimia raksasa pada tahun 2002. Squinzi tidak cuma jago bisnis, tapi juga gila bola. Dengan dana yang cukup dan strategi yang matang, Sassuolo mulai membangun tim yang kompetitif. Klub ini menghabiskan bertahun-tahun di divisi bawah sepak bola Italia, hingga akhirnya membuat gebrakan dengan promosi ke Serie A pada musim 2013-2014. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat Sassuolo adalah klub dari kota kecil yang penduduknya tak lebih dari 41.000 jiwa. Salah satu kunci sukses Sassuolo adalah pembangunan infrastruktur yang solid. Squinzi menginvestasikan dana besar untuk membangun fasilitas latihan yang modern dan stadion yang memadai. Stadion Mapei menjadi markas kebanggaan yang tidak hanya modern, namun juga memiliki fasilitas latihan yang lengkap dalam membantu pengembangan pemain muda. Sassuolo dikenal dengan akademi mereka yang produktif. Mereka fokus pada pengembangan pemain muda dan memberi mereka kesempatan untuk bermain di tim utama. Pemain seperti Domenico Berardi adalah contoh sukses dari sistem pengembangan pemain muda ini. Berardi, yang sekarang menjadi ikon klub, memulai karirnya di Sassuolo dan berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di Serie A. Selain itu, Davide Fratesi dan Giacomo Raspadori pun memulai karir sepak bolanya bersama Sassuolo. Tak heran, Sassuolo dikenal sebagai klub yang kerap mengembangkan talenta asli Italia yang nantinya jadi pilar penting di skuad Gila Azzurri. Manajemen Sassuolo juga dikenal dengan kebijakan transfer yang cerdas. Mereka seringkali merekrut pemain muda berbakat dengan harga yang terjangkau dan mengembangkan mereka menjadi pemain bintang. Selain itu, Sassuolo juga pintar dalam menjual pemain di puncak performa mereka dengan harga tinggi, yang kemudian diinvestasikan kembali ke dalam tim. Contoh nyatanya adalah penjualan Manuel Locatelli ke Juventus, yang membawa keuntungan besar bagi klub. Selain itu masih banyak nama pemain lain yang mereka jual dengan harga tinggi dari musim ke musim, seperti Francesco Acerbi, Simone Zaza, Simi Vrsaljko, Lorenzo Pellegrini, George Frel, Stefano Sensi, Gianluca Scamacca, Ciro Politano, Davide Fratesi, Giacomo Raspadori, dan banyak pemain lainnya. Salah satu filosofi yang menarik perhatian adalah kebijakan mereka yang konsisten menunjuk pelatih muda penuh potensi. Mulai dari Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi, hingga Alessio Dionisi. Sassuolo selalu percaya pada kekuatan dan inovasi dari para pelatih muda. Sebelum dikenal sebagai pelatih top yang membawa Juventus dan AC Milan meraih banyak gelar, Massimiliano Allegri memulai karir kepelatihannya di Sassuolo pada musim 2007-2008. Allegri sukses membawa Sassuolo promosi ke Serie B dengan gaya bermain yang efisien dan taktis. Meskipun hanya satu musim, perannya sangat penting dalam membangun fondasi klub. Setelah Allegri, Sassuolo menunjuk Stefano Pioli pada musim 2009-2010. Pioli, yang saat itu juga merupakan pelatih muda dengan banyak potensi, membantu memperkuat struktur tim dan menanamkan disiplin taktik yang solid. Pioli berhasil menstabilkan tim dan membawa mereka ke papan atas Serie B. Era Eusebio Di Francesco adalah salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Sassuolo. Di Francesco diangkat pada tahun 2012 dan segera membawa Sassuolo promosi ke Serie A untuk pertama kalinya. Di bawah asuhannya, Sassuolo tidak hanya sekedar bertahan di Serie A,
tetapi juga bermain dengan gaya menyerang yang atraktif. Musim 2015-2016 jadi puncaknya, di mana Sassuolo finish di posisi ke-6 dan lolos ke Liga Eropa. Roberto De Zerbi ditunjuk pada tahun 2018. De Zerbi dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang berbasiskan possession football. Di bawah kepemimpinannya, Sassuolo jadi salah satu tim yang paling menarik untuk ditonton di Serie A. De Zerbi berhasil mengembangkan pemain muda seperti Manuel Locatelli dan Giacomo Raspadori, sekaligus membawa Sassuolo bersaing di papan tengah dengan gaya bermain yang penuh resiko namun memikat. Saat De Zerbi pergi, Sassuolo menunjuk Alessio Dionisi pada tahun 2021. Dionisi, yang berhasil membawa Empoli promosi ke Serie A, dipercaya untuk melanjutkan filosofi permainan menyerang Sassuolo. Dionisi menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan pemain muda dan menjaga identitas permainan Sassuolo yang atraktif. Salah satu masalah terbesar Sassuolo selama bermusim-musim adalah kurangnya konsistensi. Mereka bisa bermain sangat luar biasa pada pertandingan menghadapi tim-tim besar. Namun mereka juga sering kehilangan poin di pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan menghadapi tim-tim mediocre. Awalnya performa Sassuolo nampak standar di awal musim. Dari 6 pertandingan pertama di Serie A, mereka kalah 3 kali, namun juga menang 3 kali. Tak tanggung, dari 3 kemenangan tersebut, 2 diantaranya menghadapi Inter Milan dan Juventus, yang semakin menegaskan status mereka sebagai giant killer yang selalu merepotkan tim-tim besar. Namun, sejak saat itu, performa mereka kemudian menukik tajam. Dalam 20 laga Serie A setelahnya, Sassuolo hanya mampu meraih 2 kemenangan saja, serta 6 hasil seri dan 12 kali kekalahan. Kehilangan 2 gelandang tengah, yaitu Davide Fratesi yang pada awal musim pindah ke Inter Milan, dan Maxime Lopez ke Fiorentina, berpengaruh sangat besar. Kebijakan transfer Sassuolo yang biasanya sukses, kali ini berujung fatal. Sassuolo mendatangkan Daniel Boloca, Luca Lipani, serta Uros Rasic sebagai penggantinya. Mereka bertiga gagal memenuhi ekspektasi tim. Meski memang memiliki potensi besar, dengan usia 19 tahun, Lipani masih terlalu hijau untuk menjadi starter, sementara Uros Rasic sendiri berstatus sebagai pemain buangan yang tidak dibutuhkan oleh Valencia. Cederanya Domenico Berardi di paruh musim kedua membuat keadaan semakin buruk. Sassuolo kehilangan sosok pemimpin sekaligus juru gedor serangan dalam diri Berardi. Sedangkan pemain bertipe menyerang seperti Samu Castillejo dan Samuele Molatieri yang sama-sama didatangkan di awal musim, bahkan gagal untuk mencetak sebiji gol pun di Serie A. Kalah dari Empoli di kandang sendiri pada pekan ke-26, membuat Sassuolo terjerembab di posisi ke-17 klasemen, 1 strip di atas zona relegasi. Hasil buruk tersebut membuat Sassuolo akhirnya memecat pelatih Alessio Dionisi. Manajemen klub merasa perlu membuat perubahan untuk menyelamatkan tim dari degradasi. Keputusan pelatih pengganti pun jatuh kepada Davide Ballardini, pelatih senior yang memiliki reputasi sebagai spesialis penyelamat tim dari degradasi. Langkah ini dianggap sebagai tindakan darurat, mengingat pengalaman dan rekam jejak Ballardini dalam menangani situasi sulit di klub-klub sebelumnya. Keputusan untuk menunjuk pelatih senior seperti Ballardini dianggap oleh banyak penggemar dan pengamat sebagai pengkhianatan terhadap filosofi asli Sassuolo. Klub ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat berkembangnya pelatih muda dan pemain muda berbakat. Mengganti pendekatan ini demi solusi jangka pendek, seolah memberikan sinyal yang salah tentang identitas klub yang selama ini dijaga. Apalagi Ballardini musim lalu juga tak mampu menyelamatkan Cremonese dari degradasi ke Serie B. Benar saja, Ballardini tak sanggup memperbaiki performa Nero Verdi. Meski berhasil menang menghadapi Frosinone dan lagi-lagi Inter Milan, 3 hasil imbang dan 6 kekalahan sisanya membuat Sassuolo semakin terbenam. Hingga kekalahan dari Cagliari di kandang sendiri pada pekan lalu, memastikan Sassuolo terdegradasi ke Serie B musim depan. Kiprah Sassuolo dari kasta bawah hingga meroket ke Serie A dan mampu bertahan selama bermusim-musim, bisa dibilang seperti layaknya cerita dongeng yang indah. Tapi seperti semua dongeng, ada saatnya cerita indah ini harus berakhir. Sassuolo, sebuah klub yang dikenal karena progres modern dalam manajemen dan proyek sepak bolanya, harus menghadapi pahitnya realitas musim ini, terdegradasi dari Serie A. Tapi kembali, seperti setiap dongeng yang berakhir, ini bukan berarti segalanya telah selesai. Sassuolo masih punya fondasi yang kuat, akademi yang produktif,
serta manajemen yang bijak. Mereka bisa kembali ke Serie A dengan semangat baru dan pelajaran berharga dari musim yang sulit ini.